Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau reading tema efek black magic yang dia kirimkan kepadamu saat kembali ke dirinya. Jadi efeknya dia ngirimin black magic sama kamu tuh apa sih? Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe, komen. Yang mau mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Apalagi ya. Oke, kita mulai aja ya. Efek black magic yang kembali kepada dirinya. Efek yang dia rasakan saat black magic yang dikirimkan kepadamu kembali kepadanya. Efek black magic yang dia kirimkan kepadamu kembali kepadanya. Efek black magic saat oke. Mengerikan ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah menikah ya, jadinya cerai gitu. Terus yang aku lihat di dalam pernikahannya dia. Oke, kita satu-satu dulu ya. Tarot ini tebarannya. Sekarang kita ke Lenormand. Ini Lenormand baru ke tarot. Efek black magic. Efek black magic yang dia kirimkan kepadamu kembali kepadanya. Kayaknya kurang tinggi deh, kurang kelihatan. Sorry ya, kabel-kabel di situ tuh bukan, ini tuh ngecas. Kita lagi ngecasnya di mana ya? Di meja live. Jadinya kayak gini deh. Kabar liat. Kayak gini ya. Efek black magic saat yang dia kirimkan kepadamu kembali kepadanya. Jadi apa aja sih efek yang efek ilmu hitam atau black magic yang dia kirimkan kepadamu kembali kepadanya, itu apa yang dia rasakan efeknya saat kirimannya itu balik ke dia gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu nih yang aku rasain ya, sudah spiritual, semua benar-benar balik ke jalan Allah. Kamu juga sudah ikhlas, sudah pasrah, dan ya itulah biasanya korban-korban black magic itu di saat dia sudah sembuh akan kembali ke pengirimnya. Semakin cepat sembuh semakin cepat berbalik, tapi yang nggak mudah ya gitu loh, nggak mudah. Kenapa? Karena apalagi yang udah dibuat ancur-ancuran. Oke, yang pastinya dia mendapatkan keadilan, tinggal tunggu waktunya aja ya. Dia capek harus kelihatan tetap baik sama orang yang dia tahu memanfaatkan dia gitu loh, karena selama ini memang dia memanfaatkan kamu ya, dan dia berusaha untuk prinsipnya A gitu loh, biar enggak kena. Dalam pernikahannya juga gonjang-ganjing banget, dalam pertemanannya juga seperti itu ya. Dia berusaha bawa menyenangkan aja, tapi sebenarnya temennya juga udah pengen jalan masing-masing. Pasangannya juga yang mungkin yang udah nikah lagi sekarang pengen pergi ya. Paling jatuhnya dia banyak ditemukan dengan orang-orang yang bermuka dua untuk mendapatkan apapun yang dia mau gitu loh ya. Nah, mungkin waktu dulu dia juga kayak gitu ke kamu ya, dan dia berusaha sabar. Banyak banget yang ngerecokin dirinya dia maupun hubungannya dia bersama pasangannya yang sekarang.
Ya mungkin ya itu efek dia dulu, mungkin ada yang ngancurin keluarga, mungkin ada yang curangin harta gono gini ya, mungkin ada yang dia pernah menebar isu gosip fitnah untuk jangan percaya sama kamu atau semua kesalahan ada di kamu. Jatuhnya sekarang dia seperti itu yang aku lihat, dan dia memang di persimpangan jalan banget. Tiap malam nih dia suka, aduh gue harus kayak gimana nih gitu loh ya. Dan iya, dia dapat karmanya seperti itu yang aku lihat ya. Kalau dikupas tuntas tuh kayak gitu. Apa yang kamu rasakan dari efek black magic itu berbalik semua ke dia. Ada juga yang dia nih kayak gitu karena memang kepengaruh sama mungkin ada ibunya atau bapaknya atau kakaknya atau adiknya yang iri melihat keberhasilan kalian berdua. Jadi mau diambil semua buat mereka gitu ya. Tapi ya ternyata karena bukan haknya mereka gitu ya, habis gitu loh. Itu yang bisa aku lihat ya. Ya memang dia tahu sudah melakukan pengkhianatan. Nah makanya dia dikhianati oleh pasangannya sendiri juga. Padahal sebenarnya dia lagi benar-benar menjaga kestabilan keuangan. Mungkin waktu dulu ya dia mengkhianati kamu juga gitu. Semua karma, pokoknya intinya apapun itu berbalik sama dia gitu. Jadi kamu gak usah capek-capek untuk membalaskan dendam ya. Dan korban biasanya kalau meninggal dunia ya pintu surga ada tiket, golden ticket tersendiri. Kalau yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin banyak banget keluarganya yang meninggal akibat tumbal ya, dijadikan tumbal. Tapi akhirnya dia tersadar bahwasanya memang kemakmuran yang dia capai itu sesaat semu ya, dan benar-benar rodanya berbalik banget ke bawah. Saat sama kamu nih naik semua. Mungkin kamu juga ini ya punya sisi laki atau keberuntungan yang dia ambil, kamu yang tanam kebaikan, dia main ambil, main ngerusakin gitu loh ya. Sekarang ya berbaliklah semuanya, kamu jadi penonton aja gitu ya. Dia masih banyak pilihan sih, maupun dari segi perasaan ataupun dari segi apapun itu ya, kayak cita-citanya pengen apa lagi, tapi ya memang banyak banget yang manfaatin dia karena dulu dia manfaatin kamu gitu loh. Intinya ini orang nih toksik banget, dia tuh sakit ya, sakit dalam artian mungkin punya ya trauma terdahulu yang kita nggak tahu tuh kan, main magic kan ya. Dia seolah-olah ingin menutup siklus yang gak baik itu, mulai hidup baru sama yang sekarang, tapi nyatanya yang sekarang itu jatuhnya jadi karmanya dia ya. Yang dia pikir dia berbahagia ternyata enggak, malah pingin balik sama kamu. Tapi semua terserah sama kamu ya gitu. Dan dia memang lagi butuh pertolongan banget, terutama dalam hal uang, dan dia tahu cuman kamu gitu loh. Tapi semua terserah sama kamu ya gitu. Ini pengkhianatan banget nih, suka overthinking, pengen mulai lagi dari awal karena dia banyak banget bebannya, terutama dalam hal keuangan, dan itu cuma bisa dia dapat dari kamu doang. Tapi dia juga berpikir kira-kira dia mau nggak ya balikan lagi sama gue atau memaafkan gue, karena dia punya ketergantungan sendiri sih ya gitu loh. Tuh hidupnya lagi murat-marit banget, dan dia berusaha untuk menarik lagi rodanya ke atas, dan itu cuma bisa dia dapetin bersama kamu. Kalau sama pasangan yang sekarang enggak, justru banyak banget kerusuhan dalam hidup dia yang sebenarnya itu efek dari karmanya dia ngejahatin kamu. Itu yang aku lihat ya. Ini yang aku lihat sih energinya sangat menyeramkan ya, karena ini energinya tuh black magicnya tingkat dewa banget gitu ya. Karena memang yang dia incar itu memang yang uangnya tuh gila-gilaan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton ini punya pasangan yang ngincernya itu proyek-proyek pemerintah yang wah nilainya tuh fantastis. Pokoknya kamu tuh pembawa rezekinya banget deh gitu, pembawa rezeki banget, keberuntungannya dia banget. Nggak ada kamu tuh oleng, dia pikir dengan membuang kamu gitu dia akan abadi gitu. Jadi kamu dijadiin batu loncatan, dia pikir
ya setelah lepas dari kamu tuh dia bisa dapat yang lebih baik lagi dalam segala hal, tapi ternyata zonk, dan itu yang ngebuat dia tuh kayak menyesali sebenarnya ya, kayak gitu ya. Tapi aku sih terserah kamu ya gitu. Tuh ya kan, dia tahu kamu wanita yang baik, tulus, mungkin ya kamu imannya kuat, dia ngerasain memang akhir-akhir ini dia ngerasain energi kamu yang sangat spiritual gitu loh ya. Tapi dia tahu sih sebenarnya kalau sekarang kamu nih udah tahu, kamu tuh dulu dikerjain, mungkin sudah ada yang dihancurkan nama baiknya, mungkin sudah ada yang dihancurkan keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, usahanya, pekerjaannya, semua. Ada juga yang lebih parah, semua dihancurkan. Tapi karena kamu pulih dan sembuh bersama Allah, kamu bisa mulai menerima, dan kamu fokus lagi mencari uang ya. Dia ngelihat kehidupan kamu kayaknya udah mulai menuju stabil, nah dia mau mulai lagi tuh datang ke kamu untuk ya biasa deh, namanya ngeliat kamu udah enakan gitu, giliran lo enak sendirian ninggalin gue dari nol gitu kan, giliran gue udah empot-empotan sholat, mendekatkan diri sama, memperbaiki semua lini kehidupan, semua udah dihancurin sama lo, dan gue udah mulai enak, lo mau balik lagi gitu sama gue. Nah terserah kamu ya, aku sih nggak bisa ngelarang, tapi kalau saran aku sih jangan, karena ular yang sudah menggigit kita itu jangan lagi dideketin, jangan dikasih lagi peluang-peluang, because why? Karena dia cuma ganti kulit doang, bisanya masih ada, ini ononya masih ada. Jadi ya semua tuh terserah sama kamu. Aku cuma bisa bilang saran aku sih enggak ya. Udah, dia pusing banget tau sekarang. Mungkin ada yang terlilit hutang juga, ada yang mungkin ya pasangannya tuh punya orang lain juga, bahkan dianya juga punya orang, karena dia punya ketergantungan. Dia ada yang nggak bisa fokus sama satu pasangan, ada yang nggak bisa nggak bisa lepas dari namanya materi. Nah orang yang kamu dilingkan ini salah satunya nggak bisa lepas dari ketergantungan terhadap perempuan dan uang, dan dia cuman bisa, kebanyakan laki sih ya, ini kebanyakan nonton perempuan, kebanyakan tuh memang kayak gitu. Dan dia tahu kamu ini udah paket lengkap, apalagi di saat kamu makin mendekatkan diri sama Allah, dia lihat aura kamu luar biasa, udah deh dia mulai ngancurin lagi, pingin balikan lagi, padahal semuanya udah diambil sama dia, kasarnya tuh gitu. Memang tipe orang ini tipe perusak sih, apa yang orang punya dia mau, tapi caranya mengambil itu ya tidak dengan cara yang baik. Misalkan gini, kalau kita lihat orang sukses kan kita seneng dong, seneng teman kita atau kapan ya gue, kalau dia enggak, dia nggak bereaksi apa-apa, tapi gue pengen dapat kayak dia mau hancur kayak mau gimana, gue bodo amat. Itu sih yang aku dapet ya. Nah itu dia, sama sekarang dia ngeliat kamu tuh kayak udah sukses gitu ya, dan dia berpikir untuk kembali lagi sama kamu. Tapi ya itu lagi, yang aku lihat, kalaupun memang dikasih kesempatan ya dia akan seperti itu lagi. Sorry itu saya aku harus bilang, makanya aku bilang lebih baik jangan temenan ya, sekedar ya udah maafin udah gitu ya. Ada juga yang energinya aku rasain, kalau mau balik lagi lo ya dibantuin, tapi lo harus bersihin semua nama baik gitu ya kan, kayak gitu. Pokoknya aku ngerasain energi berat banget, dan beberapa dari kalian ini beriling dengan orang yang memang magicnya itu bukan pakai magic yang ecek-ecek, yang benar-benar tingkat dewa, tingkat tinggi, dan udah hancur semuanya, berlebur berkeping-keping dia buat. Ya memang gak cuma sama kamu aja sih, mungkin kalau dia punya kakak atau adik dia ngelakuin hal yang sama, bahkan tumbalnya itu ya ada orang gitu loh ya, keluarga kamu gitu, entah itu paman kamu, uak kamu gitu. Tapi dia bisa lepas dari pihak berwajib gitu, karena dia tidak meninggalkan bukti membunuh tanpa menyentuh, dia tuh gitu ya.
Dan ada juga yang semua dipersalahkan ke kamu, dan ada juga yang memang badan kamu itu diperalat untuk yang melakukan hal-hal negatif yang akhirnya orang menyudutkan kamu, melihat kamu yang bersalah, tapi kamu diam. Ada sesekali kamu minta tolong, tapi memang ya bantuannya yang aku lihat bukan dari orang, tapi lebih ke Allah dan alam semesta ya. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mendekatkan diri sama beliau gitu loh. Karena aku melihat kamu berusaha untuk ngobatin diri kamu tapi terus dihantem, dan aku melihat dari beberapa dari kamu akhirnya memang hanya Allah aja yang bisa membantu kamu. Dan dengan cara apa? Dengan cara kamu mendekatkan diri sama Allah, ibadah kamu kuatin, zikir kamu kuatin, karena ini memang kekuatannya luar biasa banget. Ada beberapa yang aku lihat memang dia sudah bersekutu nggak cuma pakai setan tapi pakai iblis, dan yang aku lihat dukunnya nih banyak ya, kayak gitu. Sorry tuh saya, aku harus bilang kayak gitu, nggak apa-apa ya say. Oke, sabar ya. Itu aja yang mungkin bisa aku sharing ke kamu ya. Nanti kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Oh ya, yang mau order garam jangan lupa yang pink 30.000, ini sisa 5. Yang ini udah habis, ini 25. Yang ini putih kasar sisa 5. Ini 20.000 ya. Ini bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh. Tenang, no drama-drama, melancarkan pintu-pintu rezeki, terus aura juga bisa terpancar ya. Malah ada yang bilang semenjak pakai garam kakak nih minum mandi tuh kulit jadi lebih cerah. Nah itu aura ya, karena kan garam itu menetralisir. Itu gimana penggunanya, minum, mandi, masak, ngepel, nanti dikasih tahu. Terus kalau mau private reading juga bisa, di terapi juga bisa. Untuk apa sih kak? Di terapi itu untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pembina, kena black magic, sama seperti tema kita hari ini. Terus ada autis, bipolar, insomnia, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, dan masih banyak lagi ya. Jadi tonton terus ya, jangan ketinggalan. Kita ketemu lagi next di mana? Tungguin aja ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Tungguin readingan berikutnya dengan tema-tema yang menarik ya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Tonton terus live-nya. Untuk yang terpotong, kalian bisa lihat di platform merah untuk lebih lengkapnya sesuai dengan nama Tok yang kalian tonton ya, kayak gitu. Oke. Karena memang di Tok ini kan nggak bisa lama ya. Jadi kalian bisa beralih ke platform merah yang mungkin lebih lama gitu durasinya ya. Jadi biar kalian nggak kepotong-potong. Nah, kalian mau konsultasi juga bisa. Kalau misalkan jauh ya, kak saya mau di terapi tapi jauh nih di luar kota. Kalau misalkan kalian sanggup untuk PP akomodasi makan ditanggung pasien bisa, tapi kalau misalkan nggak sanggup, ada alternatif paketan yaitu self healing dan self love. Nanti prosesnya itu dibacain pakai tarot dan lain normal, minum mandi air garam menggunakan garam dari saya free, tapi tambah ongkos kirim biayanya. Terus nanti masuk ke self healing dan self love, lalu ngerjain PR. Nah ya, di saat ngerjain PR-nya itu yang berat tapi konsisten, insya Allah terbiasa, lama-lama kita terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Sampai ketemu, dadah.